Kali ini kita bakal bedah satu cerita yang dalam banget. Ini tentang kepemimpinan, tentang konsekuensi, dan tentang ilusi keamanan yang ternyata bisa sangat berbahaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana ketaatan yang cuma setengah-setengah malah bisa berujung pada kehancuran total. Coba deh bayangin situasinya. Seorang raja tawanan namanya Agag lagi diseret ke hadapan Nabi Samuel. Dia baru aja selamat dari perang yang melenyapkan seluruh bangsanya. Tapi anehnya, Raja Saul dari Israel malah menyelamatkan nyawanya. Nah, di tengah puing-puing kekalahannya itu, Agag mikir, wah aku selamat nih, kepahitan maut udah lewat. Kata-katanya tuh penuh kelegaan ya, tapi itu harapan palsu yang sebentar lagi bakal hancur lebur. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa betul maut sudah lewat? Keyakinan Agag yang naif itu sebentar lagi bakal dihantam sama kenyataan yang brutal. Rasa amannya itu cuma ilusi, dan inilah yang membawa kita ke akar permasalahannya. Oke, biar kita ngerti kenapa harapan Agag itu rapuh banget, kita perlu mundur sedikit. Nasibnya itu sebenarnya nggak ditentuin di medan perang loh, tapi ditentukan oleh sebuah perintah yang diterima Raja Saul dan bagaimana satu keputusan fatal yang dia ambil menyegel takdir semua orang. Jadi, siapa sih bangsa Amalek ini? Mereka tuh bukan musuh biasa. Ratusan tahun sebelumnya, pas bangsa Israel baru keluar dari perbudakan, kondisinya lemah, lelah, Amalek malah nyerang dari belakang. Mereka sengaja mengincar orang-orang yang paling rentan. Nah, karena tindakan pengecut ini, mereka dianggap musuh bebuyutan oleh Tuhan, yang kemudian kasih perintah spesifik ke Saul, lakukan herem. Apa itu herem? Gampangnya, ini adalah perintah untuk penumpasan total, bener-bener absolut, hancurkan semuanya, manusia, ternak, ya segalanya. Nggak boleh ada harta rampasan yang diambil, nggak boleh ada tawanan yang dibiarkan hidup. Perintahnya super jelas, nggak ada ruang buat interpretasi sama sekali. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Perintah Tuhan itu absolut, tumpas semua. Tapi tindakan Saul penuh kompromi. Dia malah menyelamatkan Raja Agag, mungkin buat dijadiin trofi perang, biar kelihatan hebat. Dia dan pasukannya juga menyimpan ternak-ternak yang terbaik, jelas-jelas melanggar perintah buat nggak ambil harta rampasan. Jadi, ini dia intinya. Saul itu nggak sepenuhnya membangkang, tapi dia juga nggak sepenuhnya taat. Dia milih-milih mana perintah yang mau dia ikuti. Dan ini nunjukin sebuah prinsip yang penting banget, ketaatan yang parsial, yang setengah-setengah, itu pada dasarnya adalah bentuk pemberontakan yang terselubung. Kegagalan Saul inilah yang membawa kita balik lagi ke Nabi Samuel. Jadi, ketika sang raja gagal bertindak, sang nabi maju ke depan untuk menegakkan kebenaran tanpa kompromi sedikit pun. Ingat kan si Agag? Dia merasa aman cuma karena seorang manusia, Raja Saul, udah ngampunin dia. Ini tuh jebakan psikologis yang bahaya banget. Kita merasa aman karena persetujuan manusia dan akhirnya kita mengabaikan standar yang lebih tinggi. Dia salah besar mengira belas kasihan manusia itu jaminan keselamatan yang sejati. Samuel itu paham sesuatu yang Saul nggak paham. Ada beberapa masalah yang nggak bisa dinegosiasikan, nggak bisa dijinakkan, atau disimpan buat kenang-kenangan. Masalah-masalah itu harus dihilangkan sampai ke akarnya. Dan dengan pedang di tangan, Samuel melaksanakan hukuman yang seharusnya dilakukan Saul. Dia mengeksekusi Agag di hadapan Tuhan. Nah, ini yang bikin kita harus ngaca. Apa Agag dalam hidup kita masing-masing? Mungkin itu kebiasaan buruk, kompromi soal etika, atau kelemahan karakter yang sengaja kita biarin hidup, kita pikir, nggak apa-apalah, nggak berbahaya. Cerita ini menantang kita buat menghadapi hal-hal itu secara langsung. Akibat dari ketidaktaatan Saul tuh, ngeri banget. Dan final, ini bukan cuma soal kalah perang, tapi tentang sebuah perpisahan tragis yang jadi tanda berakhirnya bimbingan ilahi buat dia. Perpisahan itu benar-benar final. Setelah konfrontasi mereka, Samuel pergi ke Ramah, pusat kehidupan rohani. Sementara itu, Saul balik ke Gibea, pusat kekuasaan politik dan militernya. Jalan mereka benar-benar pisah selamanya. Dan catatan sejarah bilang mereka nggak pernah ketemu lagi. Coba deh pikirin, betapa tragisnya ini. Saul masih pakai mahkotanya loh. Dia masih punya tahta dan pasukan. Dia punya semua simbol kekuasaan. Tapi dia udah kehilangan hal yang paling berharga, suara Tuhan yang datang lewat nabinya. Inilah pelajaran utama dari kejatuhan Saul. Anda bisa aja punya semua kesuksesan duniawi, kekayaan, status, kekuasaan. Tapi kalau dalam prosesnya Anda kehilangan kehadiran dan perkenanan Tuhan, itu adalah kegagalan terbesar dari semuanya.
Jadi, gimana caranya kita menerapkan kisah kuno ini dalam kehidupan modern kita? Cerita ini bisa jadi kayak cermin buat kita, periksa hati kita sendiri, menyoroti betapa pentingnya integritas dan ketaatan tanpa kompromi. Yuk, kita coba lihat daftar periksa ini. Pertama, soal motivasi. Apakah tindakan kita itu didorong oleh rasa takut sama omongan orang lain, kayak Saul, atau karena komitmen pada prinsip yang lebih tinggi? Kedua, kompromi. Ada nggak agak sebuah kelemahan yang secara sadar kita lindungi? Dan yang terakhir, prioritas kita. Apa sih yang sebenarnya kita kejar, persetujuan orang lain, atau integritas pribadi? Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Saul memilih gengsi. Dia simpan ternak terbaik sebagai simbol kekayaan dan menyelamatkan raja musuh sebagai trofi. Pilihan itu bikin dia kehilangan semua yang benar-benar berarti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang Saul pilih, tapi apa yang akan Anda pilih saat dihadapkan pada persimpangan yang sama?